على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Alfiyyah bin Malik dengan Syarah Ibnu Aqil rahimahumullah. Disebutkan pada pertemuan lewat masih di pembahasan al-mubtada wal khabar. Ini beliau menyebutkan di situ ada 4 tempat. Ya, 4 tempat. Wajibnya khobar didahulukan atas mubtada. Bagaimana boleh disebutkan wa nahu indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Itu yang pertama, sudah lewat. Kada idza ada alaihi mutmaru mimma bihi anhu mubinan yuhbar. Maka ini yang kedua. Ya. Adapun yang pertama kita sudah sebutkan, ya. Sekarang kita akan sebutkan yang kedua. Yang wajib khobar itu didahulukan. Kemudian yang kedua, asani itu menjelaskan kada idza ada alaihi mudmar mimma bihi anhu mubinan yuhbar. Demikian juga apabila dhamir itu kembali atasnya. Ya, nanti akan disebutkan. Asani ayastamil al-mubtada ala dhamir ya'udu ala syai'in fil khabar. Mengandung mubtada atas dhamir yang kembali atas sesuatu di dalam khabar. Demikian. Jadi dhamir yang diakhirkan itu kembalinya ke apa? Ke khabar yang ada di depan, kan gitu. Ma'ruf seperti ini. Ini mudah dipahami seperti nanti contohkan fiddari sahibuha, kan itu. Fiddari sahibuha, di dalam rumah, ya. Oleh karena itu disebutkan di sini nahu fiddari sahibuha. Di dalam rumah pemiliknya, kan itu. Dhamirha kembali ke mana? Adar, kan itu mudah. Jadi fiddarinya itu adalah khabarnya, wajib di depan karena apa? Karena dhamirnya itu mesti kan kembali kepada sesuatu yang telah lewat, kan gitu. Enggak mungkin kepada yang setelahnya, mudah. Jadi walaupun nanti ada beberapa hal yang dikritik atau yang semisal, tapi secara kesimpulan adalah itu. Fa sayyibuha mubtadaun, sayyibuha mubtada. Wa dhamir al-muttasil bihi raji'un ila dar. Dan dhamir yang bersambung dengan mubtada ini, dengan mubtada kembali kepada adar, yaitu apa? Yaitu fi mahali raf'in khabar, kan itu. Kembali kepada fiddari khabarnya itu. Wa wa juz'un minal khabar. Jadi adar di sini adalah bagian dari khabar, kan itu. Bagian. Jadi di sini dikatakan bagian. Oleh justru takhir al-khabar, maka tidak boleh untuk diakhirkan khabar itu, tidak boleh. Nahu sahibuha fiddari, tidak boleh. Lalu dhamirha kembali ke mana, kan itu? Li'ala ya'udu dhamir, agar tidak kembali dhamir itu ala mutaakhir, terhadap suatu yang diakhirkan. Lafdhan wa rutbatan, secara lafaz, secara rutbah. Rutbah yaitu tingkatannya. Nah, itu. Tidak boleh kembali pada sesuatu yang itu secara lafaz diakhirkan, demikian juga rutbah. Jadi rutbah seperti gini. Di situ ada fa'il dan maf'ul bih. Maka fa'il di sini kan secara rutbah, secara kedudukan dia mendahului apa? Maf'ul bih, itu rutbah gitu. Demikian juga mubtada khabar. Mubtada secara rutbah dia itu adalah di depan. Ya, didahulukan, derajatnya didepankan, martabatnya didepankan, kemudian baru khabar. Jadi tidak boleh kembali ke dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan secara lafaz atau secara rutbah, kedudukan. Wa hadza muradul musannif, dan ini adalah yang dimaksudkan oleh penulis. Biqouli, dengan ucapannya kada idza ada alhi mudmar, ya. Ai kada yajibu taqdimul khabar. Demikian juga wajib didahulukan khabar idza ada alaihi mudmar, apabila kembali atasnya dhamir itu mimma yukhbar bil khabar anhu, dari apa yang dikabarkan dengan khabar anhu darinya. Wa huwa mubtada, yaitu mubtada. Itu, ya. Jadi tidak ada alaihi mudmar apabila dhamir itu kembali atasnya. Mimma bihi anhu, dari apa yang dengannya itu
mubinan yukhbar, menjelaskan apa yang dikabari. Itu. Jadi domir itu kembali kepada sesuatu yang dia jelaskan. Itu. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Aqil ini. Wal mubtada, yaitu mubtada. Fakanahu qala, seakan-akan beliau mengatakan, yajibu taqdimul khabar, wajib didahulukan khabar idza ada alaihi, apabila kembali atasnya, ya. Jadi kalimat ada alaihi nanti dikritik karena itu bagian. Yang benar adalah bagian dari khabar, bukan khabar keseluruhan, tapi bagian dari khabar. Apabila kembali atasnya, ini atas ya, khabar itu dhamir minal mubtada, dhamir dari mubtada itu. Wa hadhihi ibarah fi dari sahibuha, dan ibarat ini di dalam rumah, ya. Wa hadhihi ibarah Ibnu Usfur, ini adalah ibaratnya Ibnu Usfur fi ba'di kutubi, di sebagian buku-bukunya. Wa laysat bi sahihah, dan tidak benar. Li'anna dhamir fi qaulika, karena sungguhnya dhamir di ucapanmu fi dari sahibuha, lihat kita perhatikan dhamir ha ini, ya. Ini apakah kembali kepada khabar secara keseluruhan, akan dikritik di sini. Ya. Innama huwa a'id ala juz'in minal khabar, kembali kepada sebagian dari bagian dari khabar gitu. La alal khabar, bukan kepada khabar keseluruhan, kan gitu. Jadi sebagian dari khabar. Pemilik rumah, ya. Sebagian dari khabarnya. Bukan semuanya. Itu. Jadi dhamirnya itu kembali kepada bagian dari khabar. Fa yang bagi an tuqaddir mudhafan mahdhuf fi qawli musannif ada alaihi, ya, maka sepantasnya untuk dikira-kira mudhafan mahdhuf. Jadi di situ ada mudhaf yang dihapuskan fi qawli musannif, di dalam ucapan musannif ada alaihi, at-taqrir kalau ditambahkan kada idza ada ala mulabisihi. Ini demikian apabila kembali kepada mulabisihi, yakni sesuatu yang terkandung gitu. Sesuatu yang terkandung atasnya. Bukan sesuatu yang terkandung dari khabar secara keseluruhan, tapi bagiannya. Di dalam rumah pemiliknya, kembali sebagian dari rumah itu. Sebagian dari apa? Khabarnya. Sebagian dari khabarnya, bukan khabar secara keseluruhan. Ya, demikian. Summa khutibal mudhaf alladhi huwa mulabis. Kemudian dihapuskan mudhaf yang dia itu mulabis. Ini mulabisihi. Mulabisnya dihapus. Ala mulabisihi. Kalimatnya kan alaihi, dihapuskan mulabisihi. Wa uqima mudhaf ilaih, ditegakkan di situ mudhaf ilaihnya wa huwa ha muqamuhu, ini kedudukannya. Fasara lafadz, maka lafadznya menjadi kada idza ada alaihi. Demikian apabila kembali atasnya. Ini maknanya adalah sudah jelas tadi kita sebutkan. Ini dia itu ada dhamir kembali pada sesuatu yang di depannya, kan gitu. Wa mislu qaulika, demikian juga seperti ucapanmu fidari sahibuha qauluhum, ucapan mereka alat tamrati misluha subdan. Nah, demikian. Atas tamar semisalnya ini subdah. Gitu. Jadi di situ kembali dhamir ha kepada tamroh ini. Semisal itu. Wa qaluhu, ya. Seperti ucapan mereka ahabuki izlalan wa ma biki qudrah alayya walakin mil'u ainin habibuha. Itu. Jadi sayyidnya adalah milu ainin habibuha. Ahabuki, yani aku merasa sungkan atau merasa menghormati engkau, ijlalan karena untuk memuliakan, menghormati. Wa ma biki, dan tidaklah pada dirimu itu qudrah alayya, kemampuan atasku, yang tidak mempunyai suatu kekuatan yang bisa mengalahkan dia. Tidak, tetapi apa? Walakin, akan tapi milu ainin habibuha. Ya, sepenuh mata kecintaannya. Dhamir ini hanya kembali kepada ain, seperti itu. Jadi maknanya sudah jelas tadi, kalau dia ada dhamir yang kembali kepada suatu yang di depannya. Fahabibuha mubtada'un muakhar. Ya, habibuha itu mubtada yang diakhirkan. Wa mil'u ainin khabar muqaddam. Mil'u ainin itu khabar didahulukan. Wala yajuzu ta'khiruhu, tidak boleh diakhirkan, kan gitu. Ya anna dhamir al-muttasil bil mubtada wa huwa ha, karena sungguhnya dhamir yang bersama dengan mubtada yaitu dhamir ha aidun ala ainin, kembali kepada ain. Wa huwa muttasil bil khabar, yaitu bersambung dengan khabar. Ini bagian dari khabar. Kalau qulta habibuha mil'u ainin, kalau kau katakan habibuha mil'u ainin, nah berarti hanya kembali ke mil'u ain. Ada dhamir ala muta'akhir lafdhan wa rutbatan, ya, kembali dhamir kepada suatu yang diakhirkan lafadz dan rutbah.
Nah, demikian. Nah, nanti akan disebutkan contoh yang lain lagi yang tidak masuk dalam bahasan ini. Walaupun ya domirnya seperti yang kita bahas ini. Nanti akan disebutkan. Di sini. Subhanallah.